kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Raja dan Sultan Senusantara di kampus kami di Universitas Kuningan. Satu hal yang tentu menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami Sivitas Akademika Universitas Kuningan ketika menjadi salah satu tempat dari rangkaian pertemuan para Raja dan Sultan Senusantara. Bangga dan tentunya rasa syukur dari kami atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan para Raja dan Sultan Senusantara. Selama ini saya hanya bisa membaca dari literatur Raja dan Sultan yang ada di Nusantara ini. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu wajah, bisa bersilaturahmi. Dan ini sebuah momentum yang bagi kami sangat langka. Terima kasih. Mewakili para sesepuh, mewakili para wali keturunan yang mungkin saat ini saya dipercaya untuk berbicara, untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang amat setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Raja Sultan Senusantara sehingga dapat bersilaturahmi dalam agenda kami. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Kuningan yang mau bersama-sama dengan kami para keturunan Zuriat Sunan Gunung Jati untuk menyambut Yang Mulia Raja Sultan Senusantara pada kesempatan hari ini. Beta Raja Samu-Samu 16 Ketan Kuning Istanbul dari Maluku. Lengkap Beta adalah Ulkulatu MLB Ahmad Samu-Samu. Beta mengucapkan terima kasih atas undangan dari Zuriat Sunan Gunung Jati untuk Beta bersama saudara-saudara Beta dari kerajaan yang lain, kemudian ada dari pemerhati dan lain-lain yang cukup termasuk para ulama. Salam hormat Beta beserta rombongan baik kepada Zuriat yang saat ini ada maupun yang masih ada kegiatan di luar. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT dan bisa menghasilkan hal-hal penting yang saling asah, saling asuh, sehingga hasil daripada silaturahmi ini akan menjadi sebuah nilai yang akan memberikan kontribusi kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Mudah-mudahan silaturahmi nasional, silatnas yang membawa kita ke kota kenangan Keluhuran Kuningan, ya, Cirebon. Kalau kita melihat kesejarahan daripada Provinsi Jawa Barat, ya, menyatu semuanya. Saat sekarang ini, mari kita musyawarahkan, ya. Kalau kita tanya apa yang kurang, itu yang kita rapikan. Izinkan Beta memberikan penghargaan. Sultan Sepuh Jainuddin II Aryanatarja, Sultan Keraton Kesepuhan Cirebon. Beliau adalah pionir. Beliau adalah salah satu tokoh yang bagi kami dapat menyatukan
seluruh zuriyah atau keturunan Sunan Gunung Jati dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai lapisan kalangan, bahkan sudah tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, salam kawilujengan untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pangeran, raja-raja, sesepuh bini sepuh. Yang saya hormati Haji Hamid Suganda, senior sesepuh Kuningan. Yang saya hormati para tetamu undangan, tokoh-tokoh Kuningan juga hadir. Di antaranya Pak Haji Adrian, seorang pengusaha yang sukses. Juga yang saya hormati kawan saya, sahabat saya, Pangeran Heru, sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kuningan, menghaturkan salam hormat kepada semuanya. Selamat datang Wilujeng Sumping di Tatar Kabupaten Kuningan. Maka kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya merasa terhormat kalau Kuningan saat ini kehadiran yang mulia para raja-raja, yang mulia para sultan, sehingga saya yakin dengan nilai-nilai yang tak terhingga ini, insya Allah akan membawa keberkahan untuk Kabupaten Kuningan khususnya, Jawa Barat lebih luasnya lagi, dan pada umumnya Republik Indonesia NKRI yang sangat-sangat kita cintai. Dan ini adalah salah satu cerminnya, kebersamaan, kegotong royongan, dan menjadi kebanggaan kita sebagai Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Bupati Kuningan, Bapak Haji Aceh Purnama, dan juga yang saya hormati Sesepuh Kuningan, Bapak Haji Aang Suganda, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yaitu kakanda saya Raja Samu-Samu atau Kanda Beni Samu-Samu. Wasilahnya beliau, semua raja-raja Nusantara bisa hadir pada malam hari ini. Dan juga yang saya hormati para tokoh-tokoh ulama, para yang mulia raja-raja Nusantara, dan juga Sultan Nusantara, dan juga para sepuh. Di sini saya lihat yang hadir sangat luar biasa. Sesepuh nih ada Pak Jenderal Arif. Terima kasih Pak. Lalu ada Bapak Iwayan Eka. Ada juga, tak lupa saya juga nih tokoh Kuningan yang sangat berjasa juga nih buat saya, kakak saya nih, Bapak Haji Dudi Pamuji. Terima kasih ya. Ada Pak Ardian, ada Umi Gelar. Terima kasih Umi udah mau hadir. Beliau salah satu sesepuh juga, di mana dalam perjuangan kita selama ini beliau selalu membimbing saya dan juga mendorong saya untuk bagaimana saya selalu tetap istiqomah. Dan juga ada Haji Tubagus Dimyati, salah satu sesepuh Banten, pendekar Banten, pendiri Banten. Beliau bersama Haji Kasan almarhum, sepak terjangnya sangat luar biasa. Dan juga ada Bunda Eli Mendagri, kalau saya sebutnya Bunda Nusantara, Ibu Nusantara, ya, yang melahirkan raja-raja Nusantara, selalu membawa aura-aura yang sangat luar biasa. Jadi marwah leluhurnya beliau memang muliakan para raja Nusantara, karena beliau inilah kita semua bisa menjadi satu kesatuan. Terima kasih Bu Nelly. Ya. Dan juga yang mulia Mas U, terima kasih. Luar biasa, sejarah petangnya beliau jauh lebih dalam, jauh lebih dalam, hebat. Dan saya perlu belajar lebih dalam yang mulia. Apa yang kita yakini sebagai putra turunan ini mengenai sejarah petang
semakin hari semakin dalam kita menemukan sebuah bukti-bukti otentik. Ada juga yaitu Habib Muksin dan juga yang mulia hari Dr. Eko Mei Zulkifli. Beliau yang salah satu perjuangannya itu menggugat Undang-Undang 45 palsu, luar biasa, Masya Allah. Beliau seperjuangan dengan saya di Presidium Nasional. Kebetulan saya di MPB ini menangani khusus bidang kerajaan, kesultanan, masyarakat adat, dan tanah ulayat adat. Jadi memang itu bidang saya di Presidium MPB Nasional seperti itu, ya. Dan juga ada yang mulia Fikri Juliansah, terima kasih. Jagat bersemah panjang, Masya Allah. Terima kasih dari Aceh jauh-jauh, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih. Ada ya Rektor Uniku nih. Terima kasih Pak Rektor sudah menyambut Raja-Raja Nusantara di kampus Uniku, diberikan hidangan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Lalu ada Tubagus Nur Fadil Mogi, Pangersa, terah dari Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi malam ini dari keluarga besar Sultan Maulana Hasanuddin hadir semua. Alhamdulillah. Dan juga Mama Heni, terima kasih Mama Heni, Ku Heni, yang jaga Linggasana, yang jaganya Patilasannya yang Cakrabuana di Gunung Ciremai. Nah beliau masih terah dari Pangeran Cakrabuana, ya. Dan juga para Raja Nusantara yang saya belum hafal satu persatu, mohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya. Dan juga ya beberapa tokoh yang belum saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang saya hormati pati saya, yaitu Pangeran Arya Mengger. Beliau ini turun dari Sultan Sepuh IV. Sebenarnya dalam perjalanan perjuangan kita Santana Kesultanan Cirebon, beliau inilah yang saya usung menjadi sultan. Agar semua yang mulia tahu dalam perjalanannya, saya dalam perjuangan di Keraton Kasepuhan ini bukan tanpa alas, bukan tanpa bukti, tetapi semuanya kami mempunyai bukti-bukti dasar. Dan kami selalu menggunakan pakem lah, ataupun tatanan yang ada di keraton. Kalau saudara kita di Cirebon itu meyakini bahwa yang harus melanjutkan tahta di Keraton Kasepuhan itu dari turunan Sultan Sepuh IV, maka kami dari Sentana Kesultanan Cirebon, saya selaku Ketua Buhun Pemangku Adat tertinggi Nusantara, jadi Ketua Zuriyah se-Nusantara, memutuskan waktu itu untuk mengangkat beliau menjadi seorang sultan. Entah keputusan saya ini salah atau tidak, ternyata beliau rapat dengan keluarga besarnya, dengan para sesepuh yang ada di Cirebon, ternyata dibalikan kembali tugas itu ke saya, diserahkan kembali kepada saya. Sehingga ini yang menjadi tugas saya untuk benar-benar merapikan sebuah tatanan yang selama ini sudah dibelokkan ratusan tahun. Dan juga terima kasih untuk panitia, para ketua harian, terima kasih. Dan juga seluruh Watimtan, kalau saya bilang tim inti dari Sultan Zainuddin II Arya Terja, terima kasih yang telah berjibaku untuk berusaha untuk mengakomodir seluruh para tamu-tamu yang terhormat untuk hadir di Kota Kuningan. Dan untuk Laskar Maung Bodas Cakrabuana dan juga Laskar Maung Peteng Cakrabuana yang notabene merupakan laskarnya Pangeran Cakrabuana, baru kali ini saya hidupkan kembali dan menjadi Laskar Keraton Kasepuhan yang sesungguhnya. Para yang mulia yang saya hormati, dalam perjalanan perjuangan kami Sentana Kesultanan Cirebon dalam menegakkan sebuah kebenaran mengenai Keraton Kasepuhan ini menjadi sebuah tanggung jawab saya sebagai putra turunan, di mana ini harus dirapikan, di mana ini harus diluruskan. Bukan bicara tahta dan bukan bicara harta, tetapi apa yang kita harus tinggalkan untuk anak cucu kita kelak. Jika hari ini sejarah itu sudah belok, hari ini kami yang di Kuningan tidak dianggap menjadi bagian dari Cirebon, bagaimana nanti anak cucu saya, generasi penerus dari Kuningan ini, untuk bisa tersambung kepada leluhur kami di Cirebon. Inilah yang menjadi dasar saya harus bangkit
dan harus memperjuangkan hak-hak kebenaran yang menjadi zuriyah. Kalau saja saya ingin menjadi sultan di awal perjuangan 14 Agustus 2020, di saat saya ungkap sejarah peteng, mungkin saat itu saya bilang saya yang harus jadi sultannya. Kenapa mesti menunggu 2 tahun? Ada apa? Ini proses perjalanan perjuangan. Selama ini kami hanya dianggap sebagai social control saja, bukan dianggap yang bersengketa. Jadi kalau saat ini yang 3 mengaku sultan, maka yang mempunyai kewenangan terhadap cagar budaya ini menganggap yang bersengketa hanya 3. Sedangkan kami sebagai zuriyah yang selama ini menyuarakan sebuah kebenaran, menyuarakan sebuah kerusakan, tidak pernah didengar sama sekali. Kami hanya dianggap sebagai social control saja. Tetapi kali ini kami dari Santana Kesultanan Cirebon masuk pada ring persengketaan dan kami dianggap yang bersengketa. Tinggal nanti pemegang kebijakan bisa menilai mana yang lebih mempunyai bukti dasar dan bukti alas hak. Para yang mulia, yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berkumpul. Niat kami para zuriyah dari Sunan Gunung Jati mengundang para yang mulia yang terhormat semuanya di tempat yang sangat mulia ini. Kuningan menjadi tempat yang bersejarah. Kuningan merupakan kota yang paling tua dalam perjalanan sesepuh Cirebon. Pangeran Cakrabuana sebelum beliau di Cirebon, beliau menapak tilas dulu di Kuningan, tepatnya di Desa Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, di mana tempat kedua orang tua saya dilahirkan. Alhamdulillah, kalau dari ayah saya dari jalur Pangeran Cakrabuana, dari mulai Pangeran Yunus orang tua saya masih hidup saat ini, lalu bin Pangeran Wahid Darjo itu di Nusa Herang, Pangeran Asmawinata di Nusa Herang, Pangeran Jahari Nusa Herang, Pangeran Singalaksana Nusa Herang, Pangeran Sinom Nusa Herang, Pangeran Rasa Manggala atau Singa Manggala Nusa Herang. Inilah leluhur kami yang memang ini ada para putra turunan dari Pangeran Cakrabuana, di mana bermuara kepada Pangeran Carbon bin Pangeran Prabu ataupun Prabu Siliwangi. Itu dari jalur ayah. Kalau dari jalur ibu, saya dari Sultan Sepuh III, ya, dari mulai ibu saya sampai anak dari Sultan Sepuh III itu ada di Nusa Herang. Jadi semuanya, makam-makamnya semua saya bisa buktikan dan semua ada di Nusa Herang. Alhamdulillah, ini yang dijadikan keberkahan buat diri saya, mudah membuktikan bahwa leluhur saya sampai ke Sultan ataupun sampai ke Kanjeng Sinuhun, itu semua leluhur kami ada di Desa Nusa Herang. Di Kuningan yang paling banyak patilasannya dan makamnya itu di Nusa Herang, ada 14 patilasan. Saya Pangeran Kuda Putih dijuluki oleh Haji Taufik pertama kali. Saya tanya, kenapa Kak Haji menjuluki saya Pangeran Kuda Putih? Pangeran Kuda Putih simbol Kuningan. Saya jalur dari Pangeran Cakrabuana, Pangeran Kuda Putih yang artinya Pangeran Kuningan. Haji Taufik yang pertama kali memberikan nama tersebut atau julukan tersebut. Jadi kalau ada Primbon Cirebon, kalau ada Kebo Mulih Kandang, Putra Wayah turun gunung, Pangeran Kuda Putih turun gunung, ini berarti gak lama akan ada goro-goro katanya. Tapi kami juga tidak merencanakan akan hal ini terjadi. Semua proses berdasarkan alami, bukan untuk direncanakan ataupun ingin kudeta. Semuanya kersaning Allah semuanya. Sampai hari ini kita berdiri, kita pun ini masih berjuang. Kenapa kita tidak lakukan di keraton sana? Karena saya menghindari sebuah perselisihan ataupun benturan besar sehingga akan menjatuhkan korban. Bisa saja kami mengkerahkan semua kekuatan kami, Laskar Maung Bedas kami seluruh Nusantara. Kalau untuk bicara mengambil keraton itu hal mudah, tapi saya tidak mau lakukan. Karena apa? Karena di sana ada kemuliaan Kanjeng Sinuhun Gunung Jati, ada kemuliaan Pangeran Cakrabuana, di mana kami tidak akan lakukan sebuah penzoliman di sana. Pastinya dengan cara inilah kami mencoba pemegang kebijakan agar bisa menyelesaikan dan menengahkan permasalahan dan konflik yang terjadi di keluarga kami.
Sebenarnya ini bukan bicara masalah internal, karena ini juriah dan bukan juriah. Kalau Kanoman, Kacerebonan, Kaprabonan ini masih juriah. Yang internal itu saudara sama saudara, itu perang. Tapi ini adalah antara Zuriyah Sunan Gunung Jati dan bukan Zuriyah Sunan Gunung Jati. Jadi perbedaannya di situ. Jadi yang mulia semua, hadir pada malam ini, saya tidak meminta untuk dilegitimasi. Hari ini saya mengundang untuk silaturahmi, untuk kita saling mendekatkan rasa satu dengan yang lain. Semoga, saya berharap juga Raja-Raja Nusantara, Raja dan Sultan Nusantara mendapatkan tempat yang mulia di Republik ini. Kita adalah komisaris negeri ini. Sepantasnya kita ini termuliakan. Satu perjuangan saya, seringkali saya kepada Bunda Eli, saya selalu meminta tolong buatkan regulasi undang-undang untuk para raja dan sultan. Tempatkanlah para raja dan sultan di tempat yang mulia, karena ini adalah para putra turunan raja pemilik bumi Nusantara. Kenapa leluhur kita dulu tidak bagi waris? Pangeran Cakrabuana, Prabu Siliwangi, Sesarif Hidayatullah tidak pernah bagi waris. Kenapa? Karena semua asetku kutinggalkan untuk anak cucuku agar bisa hidup bersama rakyatnya. Kita ada karena leluhur kita ada. Kita bersama karena leluhur kita sama. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan ada pembenaran di atas kesalahan. Mari satukan Nusantara, para raja dan sultan semuanya menjadi satu tujuan, menjadi satu kesatuan tanpa terpecah-pecah karena sebuah kepentingan. Kemuliaan bukan karena diri kita yang harus dimuliakan, tapi karena leluhur kita yang lebih dulu mulia daripada kita. Kita hanya menjaga dan merawat marwah tersebut, sehingga hari ini kita berdiri membawa nama-nama beliau. Untuk kedepannya, apa yang dititipkan mereka? Selamatkan bumi Nusantara, selamatkan masyarakat adat Nusantara, karena itu merupakan tanggung jawab kita yang hari ini merasa diri kita adalah raja, merasa diri kita sebagai sultan. Maka kita harus berpikir bahwa rakyat hari ini merupakan masyarakat adat kita yang harus kita perjuangkan, dan kita harus berbicara kepada Republik bagaimana bersama-sama untuk mensejahterakan mereka. Ya Hayy ya Qayyum bika ashta'in, ya Fatah ya Alim, ya Khabir ya Hadi ya Mubin. Amantu billah, i'tasamtu billah, washtajartu billah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rabbi bihaqqi hadhil ayati ajib du'a ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Beta akan perkenalkan yang pertama, Majen TNI Purnawirawan Dr. Haji Arif Rahman, di mana beliau adalah Dewan Penasihat Utama di Silatnas, dan juga beliau adalah mantan Dubes Republik Indonesia untuk Afghanistan yang baru kembali, dan beliau juga mantan dan Sesko Angkatan Darat. Kemudian juga hadir di sini adalah Habib Dr. Haji Sehan Sahab, beliau adalah Dewan Penasihat Madya. Juga hadir di sini ada Dewan Pengawas Silatnas, yaitu Kolonel Infanteri Wayan Eka Sundawan, dan juga Habib Talib bin Talib, saudara beta, yaitu Habib Muhsin Alatos, Haji Hari Hashim. Dari kerajaan yang ada di sini yaitu Kesultanan Riau Lingga, kemudian dari Kesultanan Jambi,
kemudian cucu Raja Luwu, kemudian dari Kerajaan Binamu, Sulawesi Selatan, kemudian juga dari Kerajaan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Yang Mulia Andi Ida di mana? Kemudian dari Kesultanan Banten, dari Kesultanan Bima. Kemudian tadi juga ada Tuan Muhammad Mubin, ini dari Afgan, sudah menjadi warga negara Indonesia dan istrinya orang Indonesia. Keluarga Beta, Yang Mulia Nana Roger, Yang Mulia Lucy Muhammad, Yang Mulia Eli Yuniarti, beliau juga terah dari Sriwijaya. Kemudian Yang Mulia Mas Utoyib dari Kedaton, Jayakarta. Kemudian Yang Mulia Saiful, beliau adalah tokoh dari Salatiga, dari Kerajaan Rengas Kalawi. Beta dari Pulau Nusa Laut, dan Beta punya pulau juga namanya Pulau Samu-Samu sampai hari ini, dari zaman kerajaan dulu sampai hari ini, yaitu Pulau Samu-Samu. Beta Raja Samu-Samu 6, The Lasdo Van Koning Stambum dari Maluku. Dengan ini, atas nama Raja Samu-Samu menyatakan Kuningan adalah Pela atau saudara Raja Samu-Samu. Beta Raja Samu-Samu memberikan selendang raja, ini tenun dari Maluku, khusus punya raja. Beta akan berikan sebagai penghormatan, sebagai rasa persaudaraan kepada Bupati Kuningan Yang Mulia Haji Acep Purnama. Yang Mulia Aang, atas nama Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara, di mana Silatnas itu tergabung dalam Royal Society Group Worldwide. Jadi kami punya organisasi dunia, yaitu bangsawan sedunia yang berpusat di Abu Dhabi. Kami BP atau Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Yang Mulia yang disampaikan oleh Dewan Penasihat Utama, yaitu Majen TNI Purnawirawan Haji Arif Rahman. Sebagai tanda bahwa Yang Mulia bagian daripada keluarga besar Silaturahmi Nasional, maka Yang Mulia menerima PIN yang disematkan oleh Dewan Penasihat Utama. Yang Mulia Haji Duki, atas nama PP Silatnas Raja Sultan Nusantara Indonesia memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Yang Mulia sebagai penggerak daripada bidang pendidikan kedirgantaraan yang disampaikan oleh Dewan Penasihat Madya Habib Dr. Haji Sehan Syahab SH. Sebagai bukti keluarga besar Silatnas, maka Yang Mulia disematkan PIN Silatnas. Haji Nana Mulyana Latif sebagai penggerak bidang pendidikan kedirgantaraan. Beta mohon kepada Dewan Pengawas Yang Mulia Kolonel Infantri Wayan Eka Sundawan untuk memberikan Hajah Heni Rosdiana SH Esos MSI khusus di bidang wanita. Sediaan Yang Mulia Eli Yuniarti Rektorat Universitas Kuningan yang mewakili Santana Kesultanan Cirebon. Beta mohon kesediaan Kerajaan Rengas Kalawi untuk menyerahkan. Yang Mulia, kami Keraton Kesepuhan Cirebon
memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sosok pengusaha Kabupaten Kuningan yang turut memajukan perekonomian Kabupaten Kuningan diberikan kepada Bapak Haji Adrian. Keraton Kasepuhan Cirebon juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada salah satu sosok pengusaha di Kabupaten Kuningan yang turut memajukan perekonomian Kabupaten Kuningan, yaitu Bapak Haji Udin. Dengan ini saya, Pangeran Kuda Putih, Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Terja, ingin memberikan watikah ataupun lencana kehormatan dari Keraton Kasepuhan Pembaharuan atau Keraton Kasepuhan Reborn, di mana logo dan simbolnya kami sekarang saat ini adalah cakra. Allah cakra. Cakra adalah Nur Allah dan Nur Muhammad. Inilah yang tertulis dalam primbon dan babat dari Cakrabuana, di mana simbol ini merupakan Nur Allah dan Nur Muhammad yang dititipkan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia yang hidup. Di lingkaran pertama adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikrar, sebuah kesultanan yang bagaimana mendasari kita seorang muslim dengan dua kalimat syahadat. Di bawahnya ada kalimat surat Al-An'am 103, la tudrikul absaru wa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir. Inilah juga yang menjadi amalan leluhur kita yang sampai saat ini kita para putra turunan selalu membawa ayat ini dalam sanubari kita. Lalu ada gambar, ada logo. Ini padi. Padi melambangkan sebuah kesugihan, bahwa para putra turunan Kanjeng Sinuhun sugih, yaitu sugih hati, mulia hatinya dengan didasari dengan Nur Allah dan Nur Muhammad. Ada berlambang mega bendung yang menghadap ke atas. Kita jaga selalu dalam ibadah kita hablum minallah. Lalu di dalam padi ini di ujungnya ada mega mendung berhadapan. Ini adalah hablum minanas. Kita sebagai manusia harus menjaga hubungan silaturahmi antara manusia. Jadi lengkaplah Keraton Kasepuhan Pembaharuan ini merupakan lambang dan simbol yang sesungguhnya yang dipesankan oleh leluhur kita Pangeran Cakrabuana dan Kanjeng Sinuhun Gunung Jati dalam mendirikan sebuah kerajaan besar, yaitu Kesultanan Cirebon. Bintang yang di tengah merupakan lambang bangsawan, lambang sebuah kehormatan. Hari ini saya akan sematkan kepada seluruh para raja dan sultan yang hadir pada hari ini. Mungkin secara simbolis saya akan berikan kepada kakanda saya untuk mewakili semuanya, yaitu Raja Beni Samu-Samu. Ini cukup mengerikan ya. Kalau beta terima ini, beta harus saklek. Beta nih harus benar-benar jaga. Kalau umpamanya mau ke kamar kecil, minta tolong dulu nih, pegangin dulu nih, karena mau pipis atau apa. Ini sakral sekali. Beta secara pribadi atas nama Raja Samu-Samu 6 mengucapkan terima kasih atas penghormatan, dan juga atas nama saudara-saudara beta yang hadir mengucapkan terima kasih. Demikian kita. Apa yang telah diberikan Sultan Jainuddin II, izinkan beta untuk dendam. Oleh karena itu, beta akan berikan pin keluarga Raja Samu-Samu. wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa turijul hayy minal maiti wa turijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha.
selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nu mana kurido sareng widina urang sadaya tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai di ieu patempatan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahbub syifil ailali wa mufaril qurub wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takun alaika rida'in lawa'an wa li'ilatin shifa wa tat'anni kulla mihnatin wa bala. Rabbana bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna masyahidin faktubna masadihin faktubna ma'al muqarrabin. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasa'u bi kulli hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dikumpulkan bersama di tempat yang mulia. Para yang mulia yang saya hormati dan seluruh para hadirin saudara-saudara saya yang saya cintai. Hari ini kita berkumpul, hari ini kita bersama menyamakan rasa. Bagaimana terjadi sebuah proses sejarah yang terjadi pada ratusan tahun lalu, di mana rangkaian sejarah ini hampir hilang dan bahkan tak berbekas. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran Santana Kesultanan Cirebon, para pemangku-pemangku adat yang di wilayah wabil khusus Kuningan Raya dan Bogor, Sumatera Raya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan dan Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Seluruh pemangku adat Santana Kesultanan Cirebon sudah ada dan hadir di sana. Dari keluarga besar Sultan Sepuh I, Sultan Sepuh II, Sultan Sepuh III, Sultan Sepuh IV yang juga hadir, yang terkewakili hari ini pendamping saya yaitu Patih Sepuh Pangeran Arya Mengger, Pangeran Subagio, di mana menjadi pelengkap, menjadi satu sinergi yang satu antara Sultan Sepuh III dan Sultan Sepuh IV. Dalam perjalanannya sejarah Cirebon saat ini menjadi sebuah cerita panjang yang hari ini kita buka. Sejarah Peteng bukan menjadi sejarah rahasia bagi kita semua. Sejarah harus kita luruskan, sejarah harus kita benarkan. Bukan bicara tahta dan bukan bicara harta, tetapi apa yang kita lakukan hari ini untuk anak cucu kita kelak. Jangan pernah kita hilangkan sejarah, jangan pernah kita hilangkan jati diri kita. Sesungguhnya bangsa ini berdiri, Republik Indonesia ini berdiri karena ada sebuah jati diri yang tidak pernah bisa dihilangkan di negeri ini, yaitu para yang mulia, para raja dan sultan semua yang melengkapi Nusantara, yang memiliki seluruh aset Nusantara, yang secara hierarkinya memberikan kepercayaan kepada Republik untuk mengelola seluruh aset Nusantara. Para yang mulia yang terhormat, para jajaran pemerintah yang saya hormati, seluruh para zuriah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Hari ini kita bicara bukan bicara seni budaya. Hari ini kita bicara mengenai bagaimana jati diri bangsa menjadi mulia di negeri ini. Para raja dan sultan merupakan komisaris dari Republik yang harus dihargai. Negeri ini harus bijak, bisa menghargai bagaimana keberadaan para raja dan sultan di bumi Nusantara ini. Bagaimanapun juga tidak akan pernah hilang dari rangkaian berdirinya Republik. Kejayaan Republik, kejayaan para raja dan sultan. Besarnya Republik
besarnya aset dari para raja dan sultan. Jangan pernah kita hianati, jangan pernah kita dustai. Saya berharap Republik Indonesia bersama para raja dan sultan selaku komisaris negeri ini dapat bersinergi bersama. Bagaimana kita memakmurkan negeri ini, bagaimana kita memakmurkan masyarakat adat kita di seluruh Nusantara. Para yang mulia, para raja dan sultan Nusantara, sudah mulai hari ini kita berpikir dan kembali kepada masyarakat adat kita. Mereka butuh kita yang mulia, mereka menanti kita yang mulia, karena di tangan kita negeri ini harus utuh. Saya hanya satu bagian dari jutaan putra turunan para putra dan raja, bersyukur dilahirkan di tengah-tengah masyarakat, merasakan bagaimana hidup dan susahnya kita bertahan hidup, bagaimana kita sulitnya untuk kita berpikir bagaimana anak-anak kita bisa hidup dan sejahtera di negeri ini. Miris rasanya ketika di samping kita ada sebuah jeritan-jeritan pilu, minta dibela, minta diperjuangkan haknya. Kita sebagai putra raja yang seyogyanya kita memperjuangkan hak-hak mereka, kita hanya cuma bisa diam dan tertunduk, tidak bisa melakukan apapun. Para yang mulia semua, hari ini saya mengajak para yang mulia semua, mari kita berpikir, mari kita diskusi bagaimana kita bersinergi dengan Republik, bagaimana kita berpikir dengan Republik bersama-sama untuk menjaga sebuah tatanan Nusantara, menjaga seluruh aset Nusantara dari Sabang sampai Merauke agar tetap dimiliki oleh masyarakat adat kita. Pribumi harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Saya meminta kepada Republik dengan rasa bijak, dengan rasa legowo, mau mendengarkan segala apa yang kami sampaikan dan apa yang menjadi aspirasi kami para raja dan sultan. Bukan berbicara kami ingin merdeka, bukan bicara kami ingin makar, karena kami para raja dan sultan Nusantara, karena kami lebih dulu daripada Republik. Oleh karenanya, saya berharap pemerintah Republik Indonesia dapat bersama-sama dan mengajak para raja dan sultan Nusantara, para mulia-mulia yang terhormat ini, untuk kita berdiskusi bagaimana untuk langkah ke depannya dalam menata sebuah ekonomi masyarakat, agar kita bersama-sama memikirkan masyarakat adat kita untuk menuju kemakmuran. Biarkan urusan seni budaya, urusan para seniman dan budayawan, itu mereka yang menguasai bidang itu. Kita para pemimpin tahta, para pemangku tahta sudah mulai hari ini berpikir panjang. Hari ini kita diberikan kesempatan hidup, tapi tidak tahu berapa lama lagi kita hidup. Ingat, kita para mulia, para raja, suatu saat nanti apa yang kita lakukan hari ini diminta pertanggungjawabannya oleh leluhur kita, para raja terdahulu. Eloknya diri kita hari ini, kita mencoba berpikir panjang dan dalam bagaimana rakyat kita ini bisa hidup sejahtera. Dengan kebijakan dari Republik Indonesia, mau sekiranya berpikir membuat sebuah regulasi undang-undang untuk memuliakan para raja dan sultan, memikirkan bagaimana haknya mereka untuk mereka bisa melangsungan hidup dan memimpin masyarakat adatnya. Pentingnya di setiap wilayah menghargai para putra turunan, wabil khusus para raja dan sultan. Saya hari ini diberikan sebuah tanggung jawab yang besar oleh para zuriyah, oleh seluruh para kerabat. Berat rasanya untuk memikul ini, tetapi ini harus saya jalankan. Konflik Keraton Kasepuhan merupakan konflik yang memang harus terbuka. Hari ini saya diangkat menjadi sultan, masuk pada ranah persengketaan. Saya berharap pemangku kebijakan Republik Indonesia dapat melihat secara bijak pada perselisihan di
Keraton Kasepuh. Sekali lagi saya bicara, ini bukan tahta dan bukan harta, tapi siapa yang lebih hak dan mempunyai hak, dan siapa yang lebih memikirkan penyelamatan para putra turunan, para zuriat dan seluruh aset-asetnya, bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk mensejahterakan para putra turunan. Kita ada karena leluhur kita ada. Kita bersama karena leluhur kita sama. Benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Jangan ada pembenaran di atas kesalahan. Nusantara harus bersatu. Nusantara harus bangkit. Para raja dan sultan menjadi komando terdepan untuk memimpin masyarakat adat. Bersama-sama Presiden Republik Indonesia, saya meminta untuk kita bisa bersinergi untuk ke depan. Semoga hari ini Kuningan kembali kepada sejarah, Kuningan kembali kepada jati diri, bahwa Kuningan yang tadinya dibilang bukan siapa-siapa, maka hari ini Kuningan menjadi siapa dan ada apa. Alhamdulillah, beta sejak tahun 2008 sampai hari ini masih dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi atau Perkumpulan Raja dan Sultan Datu Penglingsir Pemangku Adat Nusantara Indonesia yang diberi nama Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia. Beta berterima kasih kepada Sohibul Bait, para zuriat Sunan Gunung Jati yang berkenan mengundang, meminta beta bersama saudara-saudara beta dari beberapa kerajaan termasuk Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia yang telah hadir dalam acara silaturahmi zuriat Sunan Gunung Jati pagi hari ini. Beta ada pesan sampai dengan pagi hari ini dari Dewan Penasihat Kehormatan Silatnas Raja Sultan Nusantara Indonesia, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, menyampaikan salam hormat kepada seluruh zuriat dan para hadirin semua, dan juga dari Dewan Penasehat Madya, yaitu Yang Mulia Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Fuad Basra Datu Tunaro. Beliau adalah mantan Kapuspen TNI, dan juga Dewan Penasihat Kehormatan yaitu Marskal Madya TNI Purnawirawan Dede Rusamsi, yaitu mantan Kasum TNI. Juga salam hormat kepada semua, kepada Yang Mulia dan para zuriat serta yang hadir adalah dari Majen TNI Purnawirawan Anas Alwi, mantan staf Panglima TNI. Kemudian juga dari Brigjen TNI Purnawirawan Zulizar Rasuni, yaitu dari mantan Dirge Bais TNI, dan beberapa jenderal yang lain bersama Silatnas. Juga khususnya Yang Mulia Hajah Lili Wahid, Putri Pahlawan Nasional dan juga adik kandung dari Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Gus Dur. Beliau minta maaf karena tadi malam pulang dari rumah sakit, jadi sampai titip salam. Yang hadir di sini Yang Mulia bukan anak Jakarta, bukan anak Bogor, bukan anak Bandung, tapi datang dari daerahnya masing-masing. Kehadiran beta bersama pengurus Silatnas Raja Sultan Nusantara dan Kerajaan Kesultanan Kedatuan Penglingsir dan pemangku adat yang ada tidak lain adalah bagaimana kami berupaya menjalin silaturahmi seperti yang Allah sukai, yaitu bagaimana hamba-hambanya bisa menjalin silaturahmi, dan Allah akan murka ketika hamba-hambanya bercerai-berai. Nah, itulah kami laksanakan. Kalau yang barusan disampaikan oleh Sultan Sepuh Jainuddin II mengenai historis daripada Kuningan atau
Cirebon, kami menghormati dan itu kami percayakan semuanya kembali kepada tatanan adat, istiadat, budaya yang ada di Kuningan atau yang berada dari para zuriat Sunan Gunung Jati. Barusan disampaikan oleh Yang Mulia Sultan Sepuh Zainuddin II berkaitan bahwa para raja, sultan di kerajaan Kesultanan Kedatuan dan Puri diharapkan menjadi pemimpin atau menjadi motor. Sedikit saja beta sampaikan. Setelah Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, maka di bulan September tahun 1946 berkumpullah 54 raja, sultan dan penglingsir di Bali. Kebetulan Opa Beta ada di sana. Opa Beta ikut di dalam pertemuan 54 raja dan sultan Nusantara. Beta menyambung Yang Mulia Sultan Sepuh Zainuddin II. Dalam pertemuan antara proklamator dengan 54 raja dan sultan termasuk penglingsir di Bali pada saat itu bulan September 1946, di mana Bung Karno memohon kepada para raja, sultan dan penglingsir, tolong bantu wujudkan untuk menjadi republik yang sudah saya proklamirkan. Maka atas kepercayaan para raja dan sultan serta penglingsir memberikan kepercayaan kedaulatannya. Ingat ya, tidak ada raja dan sultan memberi mandat, tetapi memberi kepercayaan kepada proklamator Bung Karno menyerahkan kedaulatan untuk terwujudnya wilayah Indonesia. Dari pertemuan itu Bung Karno menghormati apa yang telah diberikan oleh para raja, sultan, datu dan penglingsir. Menghormati itu diimplementasikan oleh Bung Karno, maka diangkat dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Selain daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka Bung Karno membuat DPA, Badan Pertimbangan Agung. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang menjadi kebijakan presiden akan diminta pertimbangan kepada DPA, di mana terdapat juga utusan-utusan raja dan sultan pada saat itu di DPA. Selain di DPA, Bung Karno mempercayakan juga agar ada utusan daerah di MPR, yaitu ada beberapa raja dan utusan-utusan daerah dari Kerajaan dan Kesultanan Nusantara di MPR. Jadi kalau umpamanya tadi Yang Mulia menyampaikan tentang kebersamaan, ya kita melihat sejarah. Oke. Nah, dalam hal ini dari perkembangan demi perkembangan dari pemimpin ke pemimpin yang lain, kita berharap bahwa kedepannya akan lebih baik. Kiprah Kanjeng Sunan Gunung Jati pada masa kerajaan Cirebon sudah berlangsung sangat lama dan merupakan bagian dari sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Namun demikian, tali silaturahmi dan kekeluargaan masih terus bisa terpelihara sampai saat ini. Tentu ini bukan hal yang mudah dan merupakan hal yang sangat luar biasa. Karena itu sekali lagi saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Usaha-usaha yang terus kita kembangkan, kita kuatkan, yaitu silaturahim. Silaturahim adalah perkara
yang tidak bisa dibanding apapun pahalanya. Karena ini adalah kekuatan kita, baik sebagai bangsa maupun sebagai manusia. Apabila kita tidak menjaga ini, maka kehinaan yang terjadi. Allah mungkin tidak akan pandang kita sebagai manusia, karena Allah menurunkan agama ini untuk damai, untuk persaudaraan, persahabatan. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Polemik Keraton Kasepuhan Cirebon semakin meluas. Berbagai cara upaya dilakukan oleh banyak pihak yang merasa dirinya bagian daripada keturunan atau zuriat Sunan Gunung Jati Cirebon. Pada dasarnya, polemik Keraton Kasepuhan berawal dari peristiwa masa lalu yang kemudian masyarakat mengenalnya dengan sebutan atau istilah sejarah peteng. Bisa dikatakan jika Santana Kesultanan Cirebon atau SKC merupakan wadah zuriat atau keturunan Sunan Gunung Jati, menjadi salah satu kelompok yang paling vokal terkait upaya pelurusan sejarah peteng Keraton Kasepuhan. Banyak peristiwa yang dilalui oleh Santana Kesultanan Cirebon, mulai dari aksi-aksi gerakan menurunkan massa zuriat keturunan Sunan Gunung Jati untuk menyampaikan aspirasi, hingga pada akhirnya memutuskan untuk mendeklarasikan Ketua Buhun Adat tertinggi Santana Kesultanan Cirebon menjadi Sultan Sepuh Zainuddin II Aryanata. Semoga dengan adanya pembacaan ini bisa menjadi sebuah informasi atas pertimbangan serta keputusan para zuriat Sunan Gunung Jati atau keturunan Sunan Gunung Jati yang terhimpun dalam wadah Santana Kesultanan Cirebon. Aksi terakhir yang dilakukan oleh Santana Kesultanan Cirebon adalah melakukan aksi penyegelan atau penggembokan terhadap Keraton Kasepuhan Cirebon. Aksi ini diberi nama dengan sebutan Aksi Kemerdekaan Keraton Kasepuhan Cirebon karena aksi ini dilakukan tepat pada tanggal 17 Agustus 2021. Aksi penyegelan Keraton Kasepuhan dilakukan secara damai tanpa adanya kerusuhan ataupun keributan. Santana Kesultanan Cirebon pada aksi ini menurunkan kurang lebih 200 wargi keturunan zuriat Sunan Gunung Jati Cirebon. Aksi ini dilakukan sebagai simbol ketidakpercayaan para wargi keturunan atau zuriat Sunan Gunung Jati terhadap tata kelola Keraton Kasepuhan, baik dari nilai historis maupun terhadap kondisi Keraton Kasepuhan saat ini. Sebelum melakukan aksi penyegelan terhadap Keraton Kasepuhan, tepat pada tanggal 14 Agustus 2021, di wilayah Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, dilakukan musyawarah dengan zuriat atau keturunan Sunan Gunung Jati. Maka musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, tidak mengakui sosok Lukman Zulkaidin menjadi Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon karena bukan bagian daripada zuriat atau keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon. Yang kedua, mengajukan permohonan upaya audit terhadap tata kelola Keraton Kasepuhan yang dinilai banyak melanggar ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010. Yang ketiga, mengajukan permohonan pengosongan Keraton Kasepuhan selama masih adanya polemik yang terjadi di Keraton Kasepuhan. Pasca aksi penyegelan Keraton Kasepuhan Cirebon, maka perlu adanya tindakan atau langkah-langkah terkait guna menyelesaikan polemik-polemik Keraton Kasepuhan Cirebon. Terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2021 hingga 27 Desember 2021, Santana Kesultanan Cirebon masih dianggap oleh pihak pemerintah sebagai wadah atau lembaga pengawas terhadap polemik Keraton Kasepuhan Cirebon. Pihak-pihak eksternal Keraton Kasepuhan Cirebon, yaitu pihak pemerintah, hanya menganggap Santana Kesultanan Cirebon sebagai sosial kontrol terhadap polemik Keraton Kasepuhan. Dalam hal ini terbukti Santana Kesultanan Cirebon hanya mampu memberikan tanggapan, tapi bukan menjadi bagian yang bersengketa di polemik Keraton Kasepuhan Cirebon. Sikap pemerintah hanya menganggap pihak-pihak bersengketa yang telah melakukan jumenengan atau pengukuhan sebagai Sultan Keraton Kasepuhan
Atas beberapa pertimbangan tersebut, akhirnya kami memutuskan, kami warga Zuriyah keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon membentuk sebuah panitia yang akan memilih siapa Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan versi Santana Kesultanan Cirebon. Adapun dengan pertimbangan yang matang dan sangat mendalam berdasarkan kapasitas serta kemampuan yang dimiliki oleh pribadinya masing-masing, maka dipilihlah ketua tim formatur ini adalah Raden Nana Mulyana Latif, sekretaris Raden Nabil, Raden Atang, Raden Ibut, pakar sejarah saya sendiri dan Gus Rohim. Dewan pertimbangan ada beberapa diantaranya Raden Budi Aceh, Raden Dadang, tokoh keturunan ulama Cirebon, serta perwakilan daripada Sultan Sepuh 1 hingga Sultan Sepuh 4. Adapun berdasarkan rapat tertutup, tim formatur tersebut menghasilkan satu nama yang akan diusung menjadi Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan versi Santana Kesultanan Cirebon, yaitu pada Keraton Kesepuhan Rah keturunan Sultan Sepuh 4 yang sudah mengabdi di Keraton Kesepuhan sebagai Pemayung Agung selama 38 tahun, bernama Pangeran Muhammad Subagio. Hasil keputusan tim formatur tersebut melalui proses pertimbangan serta pengkajian yang matang yang pada akhirnya memutuskan Pangeran Muhammad Subagio sebagai Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan. Namun di tengah keputusan yang dihasilkan secara tertulis oleh tim formatur tidak disetujui oleh Pangeran Muhammad Subagio dan menyerahkan kekuasaan serta kedudukan Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan kepada Pangeran Kuda Putih atau Pangeran Heru Syamsi Aryanata dengan berbagai pertimbangan keluarga besar Pangeran Muhammad Subagio. Dan saat ini Pangeran Muhammad Subagio lebih memilih menjadi Pati Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon. Pada akhirnya tepat di tanggal 27 Desember 2021 di Kabupaten Kuningan, tim ketua formatur Raden Nana Mulyana Latif mendeklarasikan kepada seluruh wargi keturunan atau Zuriyah Sunan Gunung Jati bahwa Pangeran Kuda Putih menjadi Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan bergelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Darja dengan desakan dan dorongan daripada sesepuh seperti Pangeran Muhammad Subagio dan tim formatur agar bisa menyelesaikan polemik Keraton Kesepuhan dan menjadi strategi awal dalam perjuangan. Akhirnya pada rangkaian peristiwa dinamika pengukuhan Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Darja ini, pada hari ini kami melakukan penyelenggaraan acara silaturahmi Gunung Jati. Dengan ini memutuskan kembali kepada seluruh Zuriyah Sunan Gunung Jati bahwa Santana Kesultanan Cirebon telah tekad bulat memilih Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Darja sebagai Sultan Keraton Kesepuhan Cirebon. Dari keberadaan yang prihatinkan dan menyedihkan ini, dari para Zuriyah sudah menawarkan dan meminta secara baik-baik kepada mereka yang menyebut atau disebut Sultan Sepuh 13, Sultan Sepuh ke-14 dan Sultan Sepuh ke-15. Tetapi dengan berbagai macam alasan mereka tidak mau menerima penawaran atau permintaan yang terakhir yang mengaku atau disebut Sultan Sepuh ke-15 tidak menanggapi baik dengan surat yang sudah disampaikan oleh Zuriyah maupun tidak mau menemui untuk musyawarah mufakat. Dari hasil-hasil bukti temuan Zuriyah yang sudah berjalan cukup lama, diperoleh berbagai kejanggalan dan penyalahgunaan serta penguasaan yang tidak semestinya, baik itu keraton kesepuhan, tanah warisan, situs-situs budaya dan seluruh peninggalan serta kekayaan aset dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di sisi lain, bahwa Zuriyah baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum sudah seringkali menawarkan, meminta untuk diadakan pertemuan guna musyawarah mufakat, tetapi tetap tidak ditanggapi. Sedikit kami perkenalkan, silaturahim Zuriat Sunan Gunung Jati selain menurunkan keluarga Kesultanan Cirebon dan juga keluarga Kuningan, juga menurunkan keluarga besar Kesultanan Banten.
Saya perkenalkan adalah Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, adalah terah daripada Sultan Ageng Tirtayasa generasi ke-11 dan juga Ketua Umum Robitoh Babat Kesultanan Banten yang menaungi kerabat dan ikatan keluarga besar kerabat dan sahabat Kesultanan Banten. Dan di sebelah-sebelah saya adalah para keturunan Kesultanan Banten yang atasnya juga sama-sama sebagai zuriat Sunan Gunung Jati. Ada Kiai Intus Ahmad Rifki adalah terah daripada Sultan Abdul Mahasin Zainal Abidin. Teh Ratu Nong juga dari keluarga Banten, keturunan Maulana Sunin Banten. Raden Deni juga keturunan dari Maulana Yusuf Sultan kedua Banten. Dan juga ada Tubagus Al-Subhan dari Tangerang, merupakan keturunan Raden Mesir, putra daripada Sultan Ageng Tirtayasa. Dan ini juga mengulang napak tilas sejarah. Pada tahun 1679, para putra pangeran-pangeran Cirebon, yakni para putra daripada Panembahan Girilaya, dinobatkan menjadi raja-raja di Cirebon, dinobatkannya di Banten oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika itu dinobatkanlah Sultan Kasepuhan yang pertama, Sultan Kanoman yang pertama, dan juga Panembahan Kacirebonan, yang alhamdulillah turun-temurun menurun kepada keluarga kami di Cirebon. Untuk zuriat Sunan Gunung Jati ini sendiri, secara silsilah garis ibu beliau menurun kepada Sunda. Jadi ibunda Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati adalah Dewi Rara Santang, yang merupakan putri daripada Prabu Siliwangi Pakuan Pejajaran Bogor, yang mana ada perwakilan Bogor juga ada di depan kita. Dan juga Dewi Rara Santang memiliki kakak yang bernama Pangeran Cakrabuana. Justru kakaknya inilah yang merupakan pendiri Kesultanan Cirebon yang awal, yang kemudian dengan legowo menurunkan tahta Cirebon kepada keponakan sekaligus menantu daripada Pangeran Cakrabuana. Nah, Pangeran Cakrabuana secara silsilah garis laki menurun kepada Sultan Sepuh, dan juga dari garis ibunya adalah keturunan Sultan Sepuh yang ketiga, dan juga patihnya juga adalah keturunan dari Sultan Sepuh keempat. Jadi surya Sunan Gunung Jati teramat banyak. Syarif Hidayatullah saja istrinya ada 6 kurang lebih. Nah, anaknya salah satunya adalah Maulana Hasanuddin Banten yang menurunkan para Sultan Banten, dan dari anak yang lain adalah Pangeran Muhammad Arifin Pasarean yang menurunkan keluarga daripada Kesultanan Cirebon. Pangeran Muhammad Arifin berputra Pangeran Dipati Cirebon, berputra Panembahan Ratu, berputra Pangeran Sedang Gayem, berputra Panembahan Girilaya yang merupakan ayah daripada Sultan Sepuh I, Sultan Kanoman I, dan Panembahan Girilaya. Nah, itu adalah kekerabatan antara Banten dengan Cirebon. Para anak-anak daripada Syarif Hidayatullah dinikahkan dengan anak-anak daripada Raden Patah Demak, yang merupakan terah daripada Majapahit, dan garis ibunya juga keturunan Cina dan Campa, sehingga keturunan Gunung Jati ini bercampur antara keturunan Sunda, keturunan Jawa, dan juga keturunan Arab. Dari nasab garis lakinya, Syarif Hidayatullah adalah bin Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini bin Ahmad Jalaluddin bin Abdullah Asmat Khan bin Abdul Malik Asmat Khan bin Alwi Amil Faqih, yang merupakan ayahanda daripada Muhammad Faqih Muqaddam, leluhur para habaib Fam Asegaf, Alaidrus, Alatas, dan Sahab. Sama-sama putra daripada Muhammad Soib Mirbat bin Ali Khalil Khosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Raidi bin Jafar Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib, yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperhatikan, menimbang, melihat, menyaksikan perkataan, perbuatan, dan perjuangannya, maka perwakilan dari zuriat Sultan Sepuh pertama, Sultan Sepuh kedua, Sultan Sepuh ketiga, dan Sultan Sepuh empat, maka menetapkan, memutuskan, dan mempercayakan seseorang yang sudah dimusyawarahkan dan dimufakatkan, yaitu Yang Mulia Pangeran Heru Rusyamsi Arya Natareja, dengan bergelar Sultan Sepuh Zainuddin II Arya Natareja. Apakah Yang Mulia Pangeran Heru Arya Natareja bersedia menerima kepercayaan untuk mengemban semua tugas dan tanggung jawab sebagai Sultan Sepuh Zainuddin II Arya Natareja? Insyaallah, dan saya berjanji demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh keturunan saya, serta dihadapkan seluruh juriah Kanjeng Sunan Gunung Jati, bahwa saya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan jujur, adil, dan bijaksana demi kemaslahatan atau manfaat seluruh juriah Kanjeng Sunan Gunung Jati.
apakah Yang Mulia Pangeran Heru Aryatarja bersedia berjanji demi Allah akan melaksanakan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab serta memelihara, menjaga dan mengembangkan dengan jujur, adil dan terbuka atau transparan demi kepentingan adat, istiadat, budaya, termasuk seluruh peninggalan-peninggalan dan aset kekayaan-kekayaan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, milik peninggalan dari almarhum Kanjeng Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati? Insya Allah, dan saya berjanji demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh amanah yang diberikan oleh para leluhur kami akan saya emban dan saya peruntukkan seluruh aset dan juga yang ditinggalkan para leluhur akan saya pergunakan secara baik-baik dan juga untuk kepentingan seluruh keturunan Sunan Gunung Jati dan juga seluruh masyarakat adat dari Kesultanan Cirebon. Apakah Yang Mulia Pangeran Heru Aryatarja bersedia menerima pendapat, saran, masukan dari para keluarga besar zuriat Kanjeng Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati demi kepentingan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Insya Allah saya bersedia. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya siap menerima saran dan segala masukan, kritikan yang sifatnya membangun maupun sifatnya mengingatkan kepada diri saya. Maka dengan ini segala sesuatu yang saya lakukan semua dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti. Alhamdulillah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama seluruh zuriat Kanjeng Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, kami mewakili juga dari keluarga Sunan Banten memberikan kepercayaan kepada saudara kami Pangeran Heru sebagai Sultan Sepuh Syirin II Aryatarja. Demikianlah prosesi lengkap kepercayaan yang telah kami berikan dalam acara silaturahim zuriat Sunan Gunung Jati dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga Allah meridhoi, memberikan berkah dan lindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salatifatu qalbi malaikat Jibril Mikail Israfil Israil taqarrub ilallah. Saya sematkan rencana Keraton Kasepuhan yang didasari oleh amanah leluhur Kesultanan Cirebon Pangeran Cakrabuana dan Syekh Syarif Hidayatullah Nur Allah Nur Muhammad Cakra Allah Jati Diri Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah penobatan dengan Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon Sultan Sepuh Jainuddin II Aryatarja. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Pangeran Heru Rusamsi Aryatarja atau dikenal Pangeran Kuda Putih bin Pangeran Yunus Sanusi bin Pangeran Wahid Darjo bin Pangeran Asmawinata bin Pangeran Jahari bin Pangeran Singa Laksana bin Pangeran Sinom bin Pangeran Singamanggala atau Cakrabuana Sunda Kelapa bin Panembahan Yang Sesa Tumenggung Jaya Manggala bin Prabu Purbawi Sesa Langlang Buana Kuningan bin Pangeran Niskala Dewa Kuningan bin Prabu Wasdu Dewa atau Wali Sakti Hidayatullah atau Pangeran Carbon bin Syekh Haji Abdullah Iman Cakrabuana bin Pamanarasa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi IV merupakan keturunan yang bersambung sebagai putra pemilik Kesultanan Cirebon dari jalur garis keturunan laki-laki. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Pangeran Heru Samsi Aryatarja Pangeran Kuda Putih binti Raden Tuti Rutiana binti Raden Ero Suhara binti Ratu Eha Martakusuma binti Pangeran Martakusuma Aryatarja bin Pangeran Maskadi Aryatarja bin Pangeran Muhammad Mutijah Natakusuma bin Pangeran Muhammad Mutijah bin Pangeran Aryatarja bin Tajul Arifin Muhammad Jainuddin Sultan Sepuh III Raja Jainuddin bin Sultan Sepuh II Tajul Arifin Jamaluddin bin Sultan Sepuh I Samsudin Martawijaya bin Panembahan Girilaya Muhammad Karim bin Panembahan Dipati Cirebon II Pangeran Senanggayang bin Panembahan Ratu Pangeran Muhammad Jainul Arifin bin Pangeran Dipati Cirebon Pangeran Suwarga bin Pangeran Pasariak Muhammad Arifin bin Sunan Gunung Jati merupakan keturunan yang bersambung sebagai putra pemilik Keraton Kasepuhan Cirebon dari jalur keturunan perempuan. Demi Allah, saya bersumpah disaksikan oleh para juriah
atau keturunan Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana akan menjalankan kewajiban saya sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan bergelar Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natarja berdasarkan nilai hukum adat tradisi atau papakem Kesultanan Cirebon dengan penuh rasa tanggung jawab, serta menjalankan tata titi Cirebon sebagai pesan Sunan Gunung Jati dan menjunjung tinggi nilai kehormatan, keluhuran, serta kelungguhan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah wa ibam min dhahri la yaghila al-mutahammil wa inni la arju annaha bika tanzali wa innaka li jahud wa husnan wa maqalan wa azmin wa abagim sunna mi adi wa adwana wa rahim ya dal jalali bi husn bin antin khalaqa min nutfatin khalaqa qaddara bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. سلام على نوح في العالمين استجب لنا عامين استجب لنا عامين استجب لنا عامين فكنت يدا بالكم الذين ضل والحمد لله رب العالمين واصبح الله الى المساكين وصائشين محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natarja di hadapan para zuriat atau keturunan Sunan Gunung Jati memberikan mandat serta kepercayaan kepada Raden Muhammad Subagio sebagai Pati Sepuh Keraton Kasepuhan bergelar Pangeran Arya Manggar dan Pangeran Komisi Raden Hamzaya untuk segera diambil sumpah tugas mandat berdasarkan kelungguhan serta hukum adat papakem. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mawruh ingsun setuhune ora ana pangeran kang sembah lawan sebenere ing dalem wujud angin Allah tamaha langkung esa tamah langkung kuasa dunya wal akhirat. Kuasa kang tunggal kang berkati ing alami kita lan anak sini ingsun setuhun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhipun utusan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sumpah Pati Sepuh dan Pangeran Komisi Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan. Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sebagai Patih Sepuh Pangeran Komisi Keraton Kasepuhan dengan penuh rasa tanggung jawab menjaga nilai kelungguhan serta taat berbakti kepada perintah Gusti Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natarja, menjaga kehormatan serta mengayomi para wargi keturunan Sunan Gunung Jati Purbawisesa. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andung Basuki, Andung Walia Jati. Saya sebagai Ketua Harian Pemangku Adat Buhun Tinggi Nusantara, Santana Kesultanan Cirebon, juga sebagai penyelenggara kegiatan silaturahmi Raja dan Sultan Sepuh Nusantara, Zuriat Sunan Gunung Jati, kepada Yang Mulia Raja Sultan yang sejak kemarin datang berkunjung bersilaturahmi di tengah-tengah kami. Kami masyarakat Kabupaten Kuningan sangat amat bersyukur acara ini bisa diselenggarakan di Kabupaten Kuningan, menjadi sebuah tanda jika Kabupaten Kuningan merupakan kota yang masih atau keturunan Sunan Gunung Jati bersama Yang Mulia Sultan Raja Senusantara telah membuktikan bahwa dengan kita mengangkat sebuah konsep tradisi, konsep budaya dan sejarah
bisa menyatukan sebuah elemen lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan seperti pemikiran politik, persaingan bisnis dan usaha, serta konflik sosial lainnya. Inilah yang dinamakan sebuah kekuatan kelungguhan, tatanan yang bisa membuat kita saling menghargai satu sama lain. Di tengah keterbatasan serta kekurangan, tapi alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya atas beberapa dorongan dari berbagai pihak. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang teramat besar para sultan, para raja yang bisa menghadiri dan berkumpul di tanah kelahiran kami. Saya haturkan pula penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para seniman Kabupaten Kuningan yang sudah memberikan mahakaryanya untuk menyambut kedatangan para zuriat atau keturunan Sunan Gunung Jati. Haturkan banyak terima kasih kepada pihak keamanan, baik TNI maupun Polri, yang selama ini selalu bersinergi dari awal sampai pelaksanaan kegiatan ini. Saya hanya berharap kegiatan ini dapat berjalan secara rutin dan jauh lebih untuk kedepannya. Atas segala kekurangannya dalam penyambutan ini, saya haturkan banyak permohonan maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Muazzin Al-Mahdali Johan Berdolak dari Kerajaan Pedawaraya Kesultanan Perlak mengucapkan selamat atas penobatan Yang Mulia Pangeran Kuda Putih sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon dengan gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natareja. Semoga dapat mengangkat harkat dan martabat Kesultanan Cirebon. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Engku Baginda Maraju, pucuk pimpinan adat Negari Bucuk Turangan, mengucapkan selamat dan sukses atas dinobatkannya Pangeran Kuda Putih Pangeran Heru Rusyamsi Arya Natareja sebagai Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natareja. Semoga dengan amanah ini dapat menyatukan seluruh zuriyah turunan Tanjung Sunan Gunung Jati serta memilah hak-hak zuriyah dan masyarakat adatnya. Selamat atas penobatan Pangeran Kuda Putih. Semoga Pangeran Kuda Putih dapat berbuat lebih banyak lagi untuk pelestarian adat istiadat dan kebudayaan. Serta saya berharap semoga Pangeran Kuda Putih dapat amanah menjalankan tugas dan kewajibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Sultan Saifullah Alaidin Riyajah dari Kesultanan Negeri Daya, Merhum Daya, Aceh Darussalam, mengucapkan selamat atas penobatan Yang Mulia Pangeran Kuda Putih sebagai Sultan Sepuh
Keraton Kesepuhan Cirebon dengan gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Tareja. Semoga dapat mengangkat harkat martabat Kesultanan Cirebon dan mengembalikan Keraton Kesepuhan Cirebon kepada terah asli Sunan Gunung Jati. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Samhaji, Tangerang, Banten, mengucapkan selamat kepada Pangeran Heru Syamsi Arya Natareja sebagai Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natareja untuk Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Semoga memberi manfaat dan keberkahan dalam menjaga terah silsilah Kesultanan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kami atas nama keluarga besar SS1 Kesultanan Kesepuhan Cirebon mengucapkan selamat atas jumenengan yang mulia Pangeran Kuda Putih atau Raden Heru Syamsi Arya Natareja yang dinobatkan sebagai Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon dengan gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natareja. Dan beliau adalah salah satu zuriyah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Dan semoga dengan adanya beliau sebagai Sultan di Keraton Kesepuhan Cirebon, maka beliau akan meluruskan sejarah di Keraton Kesepuhan Cirebon dengan sebenarnya. Dan semoga beliau bisa mengembalikan marwah Keraton Kesepuhan Cirebon dan bisa mendudukan kembali sebagai pusat pengembangan syiar dan dakwah Islam di Keraton Kesepuhan Cirebon. Dan semoga beliau amanah, semoga beliau istiqomah untuk mengemban tugasnya demi kemaslahatan, demi kemakmuran masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbingnya, memberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan kepada beliau dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Ustadz Kanda Muhammad Iqbal dari Kabupaten Bogor di bagian Bogor Baratnya, selaku guru besar daripada Majelis Zikir TKN dengan Sosial Padepokan Mayapada, lalu sebagai pimpinan daripada Pondok Pesantren Nur Alam Al-Islami, dengan ini mengucapkan selamat jumenengan daripada Pangeran Kuda Putih Raden Herugo, ya, insyaallah, yang telah dinobatkan menjadi Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon, ya, dan dengan gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natareja. Insyaallah, semoga Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan kemudahan segala urusan-urusannya, dan Allah berikan kemuliaan dan kemenangan dalam perjuangan dalam kebenaran. Saya Jalko Senjaya dari Kota Bogor mengucapkan selamat atas pengobatan Pangeran Kuda Putih Raden Heru Syamsi Arya Natareja sebagai Sultan Sepuh dengan gelar Jainuddin II Arya Natareja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada beliau dalam menjalankan amanah dan tugas-tugasnya. Dan saya percaya Yang Mulia Sultan Sepuh akan berlaku adil dan terus merangkul semua juriah-juriah Sinuhun Kanjeng Sunan Gunung Jati dimanapun mereka berada, tanpa pandang bulu dan tanpa memandang status sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Stephen, Ketua Ikatan Keluarga Besar Sumba Barat NTT Jabodetabek, dengan tidak mengurangi rasa hormat mengucapkan selamat atas jumenengan Pangeran Kuda Putih, Pangeran Heru Rusyamsi Aryanatareja yang telah dinobatkan menjadi Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Cirebon dengan gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryanatareja. Harapan saya, dengan terpilihnya Sultan, kejayaan Nusantara kembali berjaya seperti sedia kala. Terima kasih, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Al-Fakir Muhammad Al-Bantani mengucapkan selamat kepada Pangeran Kuda Putih Raden Heru yang telah dinobatkan sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, yang bergelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryanatareja. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, semoga Allah mudahkan segala urusan-urusannya, semoga Allah perkuat tali persaudaraan kita, semoga Allah berikan kekuatan, kemenangan di setiap perjuangannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas selaku dan atas nama MBI Majelis Bangsa Indonesia mengucapkan selamat dan barokah atas dinobatkannya Pangeran Kuda Putih atau Pangeran Heru Rusyamsi Aryanatareja sebagai Sultan Kasipuhan Keraton Cirebon dengan gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryanatareja. Semoga hal ini menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat dan mampu mengemban amanah agung ini. Selanjutnya, mudah-mudahan beliau senantiasa memegang teguh misi Islam di Nusantara, mempertahankan kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagai penerus perjuangan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Nama Imam Bogi Yudaswara beserta keluarga dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan kerendahan hati hamba mohon maaf tidak dapat menghadiri acara penobatan sebagai Sultan Sepuh Jainuddin II Aryanatareja. Semoga amanah ini dapat menyatukan seluruh zuriat turunan Kanjeng Sultan Gunung Jati, serta memberi hak-hak zuriat dan masyarakat adatnya. Kami sampaikan pada semua raja-raja Nusantara yang hadir, selamat dan sukses dalam menjalankan tugas sebagai raja-raja Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Khalif Rahmat mengucapkan selamat atas pelantikan dan penobatan Pangeran Kuda Putih menjadi Sultan keempat di Kasepuhan Cirebon. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah, dan tentu saja Allah jaga dalam keistiqomahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andos Haji Muhammad Ishak Mukhtar Densibali, Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Bijadain dan Aru Indonesia dan Sekretaris Lembaga Adat Mukhtar Opu Penggawa Jampea Selayar, mengucapkan selamat dan mendukung penobatan Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Yang Mulia Pangeran Kuda Putih Pangeran Heru Rusyamsi Aryanatareja dengan gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Aryanatareja. Semoga gelar yang diperoleh senantiasa mendapatkan berkah
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat dan salam budaya dari Kota Makassar. Saya Tubagus Mugi Nurfadil Satya Tirtayasa, Ketua Umum Robito Babat Kesultanan Banten. Kami juga mengucapkan selamat atas jumenangnya Raden Heru Arinata-Reja sebagai Sultan Sepuh yang terbaru. Harapan kami hal ini dapat menyelesaikan konflik-konflik polemik yang ada, apalagi menimbang dari pihak beliau juga memiliki versi sejarah di mana Raja Cirebon awal adalah daripada Pangeran Cakrabuana Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi, yang tahta juga menurun kepada Syarifiyatullah Sunan Jati yang notabene adalah menantu dan keponakan, juga menurun kepada menantunya yaitu Fathahillah, dan juga didukung oleh keluarga Mertasinga daripada Pangeran Subagio dan juga ulama Cirebon dan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya pribadi dan keluarga besar daripada Salacau Tung Rahayu sebagai terah keturunan daripada Kangjeng Eyang Prabu Surawisesa yang pernah beliau bertahta di Galuh Pakuan 1521-1535 Masehi. Kami sebagai juriahnya pula mendoakan Pangeran Heru semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam meluruskan sejarah. Saya Raden Diana Sekar Pinuci dari Rahiang di Skala Sunda selalu mendukung, mendoakan yang terbaik untuk Kang Mas Raden Heru dari Cirebon. Rahayu dan Hanupis, Kang Mas, tetap action, tetap semangat, luruskan sejarah. Saya Raden Mangkukusumo Aryanata-Reja mewakili keluarga besar Aryanata-Reja Ciamis mengucapkan sukses atas jumenengan Adinda Pangeran Kuda Putih atau yang dikenal dengan Raden Heru Samsi Aryanata-Reja yang dinobatkan sebagai Sultan Sepuh Cirebon dengan gelar Sultan Jainudin II Aryanata-Reja. Semoga dapat mengemban amanah dan mengembalikan marwah Keraton Kasepuhan Cirebon untuk melestarikan adat, budaya, dan pusat syiar dan dakwah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pemangku adat Santana Kesultanan Cirebon, wilayah Bekasi Raya, mengucapkan selamat atas penobatan saudara kami Pangeran Kuda Putih Raden Heru Syamsi Aryanata-Reja sebagai Sultan Sepuh yang bergelar Zainuddin II Aryanata-Reja. Semoga Allah merahmati beliau dalam menjalankan amanahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Kuda Putih atau Pangeran Heru menjadi Sultan Kesepuhan. Dan saya Haji Tubagus Dimyati mengucapkan banyak terima kasih kepada juriah-juriah seluruh yang ada di Nusantara ini. Salam pendekar, bela diri, bela bangsa, bela negara, bela agama. Merdeka! Saya Wiwin Alibasa Kusuma mewakili Pangeran Cesumareja mengucapkan selamat atas jumenengan Kanda Pangeran Kuda Putih yang bergelar sebagai Sultan Sepuh Jainudin II Aryanata-Reja. Semoga kepemimpinannya amanah bisa menjadi suri teladan untuk kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sadaqallahul azim. Kami keluarga besar Himpunan Zuriat Raja Sultan Senusantara sekaligus sebagai hubungan jagat utama pemerintahan adat Semende Darussalam mewakili Jurai Besmah Lima Semende Panjang mengucapkan selamat sukses atas jumenengan yang mulia Pangeran Kuda Putih atau Raden Heru Samsi Aryanata-Reja yang dinobatkan sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon dengan gelaran Sultan Sepuh Jainudin II Aryanata-Reja. Semoga dapat
mengembalikan marwah Keraton Kasepuhan Cirebon dan mendudukkan kembali sebagai pusat pengembangan budaya dan sejarah, sekaligus juga sebagai pusat syiar dan dakwah Islam Keraton Kasepuhan Cirebon. Semoga istiqomah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Yang Mulia Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natarja. Salam silaturahim, salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Untuk perkenalan saya pribadi, saya adalah Abdul Ja'far Siddiq dari Pulau Madura atau Pulau Garam. Mengucapkan salam sejahtera dan salam perjuangan, salam selamat sukses selalu lahir batin di dunia akhirat kepada Pangeran Heru Arya Natarja atau Pangeran Kuda Putih yang telah menjadi Sultan Jainuddin II, yang selalu kita puja dan puji dan selalu kita harapkan akan kebangkitan Kesultanan Duriah. Kepada keduriahan semoga kita menjadi duriah yang sebenarnya. Untuk membangkitkan keduriahan kita butuh pengorbanan dan butuh persatuan. Maka ayo bagi saudara-saudara kami seluruh keduriahan kita dukung, kita berjuang sampai titik akhir berdirinya kejayanya Kesultanan Cirebon untuk menjadi keduriah yang sebenarnya. Siapa duriah? Siapa yang harus menduduki keduriahannya? Yang tidak berhak itu tidak boleh menduduki keduriahannya. Kita harus bersatu menjunjung tinggi kemuliaan Sunan Gunung Jati atau di Kecerbonan atau juga di Gusangkan. Kita salam semuanya, bersatu untuk menyatu, bersatu untuk kesejahteraan rakyat merdeka. Dari keluarga Jakarta mengucapkan selamat atas pengukuhan dan penobatan Pangeran Kuda Putih sebagai Sultan Sepuh Jainuddin II Keraton Kasepuhan Cirebon. Semoga selalu berkah, 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 dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Alfian Tanjung sebagai pimpinan Taruna Muslim mengucapkan selamat atas jumenengan Pangeran Kuda Putih, Pangeran Heru Russamsi Arya Natarja yang telah dinobatkan sebagai Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon dengan gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natarja. Harapan kami adalah semoga amanat pemimpinan, amanat, posisi dan peran tersebut menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Tatar Sunda secara mantap menjadi bagian daripada penegakan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Marinir Rahmat. Pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan selamat atas dinobatkannya Pangeran Heru Russamsi Arya Natarja atau Pangeran Kuda Putih sebagai Sultan Kesepuhan dengan gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natarja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan dan kesehatan lahir batin, selalu membimbing pangeran sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh insan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Perkenankanlah saya, Raden Indrawardana, untuk mengucapkan ucapan Alhamdulillah kepada saudara saya, Dinda Pangeran Kuda Putih, dalam rangka pengukuhan Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Pangeran Kuda Putih dengan gelar Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natarja. Semoga itu merupakan langkah awal dalam meneruskan perjuangan yang telah kita rintis dalam waktu yang tidak dekat, dalam waktu yang tidak singkat.
untuk terus meluruskan sejarah petenun.